agar UMKM bisa tetap survive. Tidak hanya sekedar memberi ruang bagi pengembangan usahanya, menciptakan agar akses ke lembaga-lembaga keuangan terhadap pembiayaan bisa menjadi perhatian pemerintah. Banyak-banyak mengaturkan terima kasih kepada pemerintah kota yang telah membantu penyaluran dana kredit 0% ini. Terima kasih kepada Bank Kaltentara dan pemerintah Kota Samarinda. Berkat kredit bertuah ini yang sangat membantu usaha saya. Saya sangat berterima kasih kepada Bank Kaltentara dan pemerintah Kota Samarinda. Berkat kredit bertuah ini, saya, ya puji Tuhan ya, bisa membantu saya untuk melancarkan usaha saya. Halo masyarakat Kota Samarinda, kita ketemu di podcast Cakrawala Samarinda, berbicara kreativitas, wisata, dan juga berbagai permasalahan yang ada di Kota Samarinda. Dan kali ini bersama saya, tentunya Liz Indarti, di sebelah saya dan di sebelah sana lagi sudah kedatangan para narasumber yang tentunya akan berbicara tentang permasalahan kredit bertuah, atau mungkin tema kita di episode kali ini kita berbicara tentang kredit bertuah. Pastinya juga masyarakat Kota Samarinda itu pengen tahu juga Bu tentang kredit bertuah. Apa sih Bu kredit bertuah ini? Jadi sebenarnya kredit bertuah ini adalah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kota untuk memberikan permodalan kepada usaha kecil. Dalam hal ini memang berdasarkan PP nomor 7 tahun 2021 bahwa yang dihandle pemerintah kota itu adalah tentang usaha mikro, di mana modalnya adalah di luar gedung dan lahan itu paling maksimal adalah 1 miliar seperti itu. Nah, memang di dalam kegiatan usaha ini yang menjadi perdebatan atau permasalahan bagi dunia usaha itu pasti ada dua, permodalan dan pemasaran. Nah, itu pasti seperti itu. Nah, pemerintah mengambil posisi di sini di mana memberikan bantuan secara maksimal. Dalam hal ini adalah yang istimewa, kur bertuah ini beruntung dan bertuah. Ini posisinya tidak ada bunga bagi peminjam, dalam hal ini bagi para usaha mikro yang ingin mendapatkan modal. Di mana memang ada dua plafonnya. Untuk pemula itu sampai maksimal mendapatkan bantuan 10 juta. Kemudian yang sudah itu di awal. Kemudian yang mikro yang dianggap itu sudah settle ya, sekitar 24 juta dengan posisi bahwa kalau yang untuk yang 10 juta itu angsurannya 12 bulan, yang kemudian 24 apa 25 ya Pak ya? 24 ya? 24 itu sekitar 24 bulan. Syaratnya mudah, cukup mempunyai nomor induk berusaha, dalam arti itu menunjukkan bahwa memang dia berusaha, kemudian mendapatkan rekomendasi dari dinas, kemudian dibawa ke bank. Tentu saja bank sendiri punya persyaratan tertentu kan, sepanjang dia memenuhi persyaratan pasti akan diberikan kredit itu, tentu saja melihat daripada kondisi kemampuan dari kegiatan usaha si pelaku ini ya Bu. Oke, dari Mas Fajar sendiri melihat para pelaku UMKM yang ada di Kota Samarinda kan sekarang ini sudah semakin berkembang, sudah semakin banyak. Pastinya juga dengan adanya program dari pemerintah Kota Samarinda yang kemudian ini artinya juga turut memudahkan untuk bagi mereka gitu dalam hal pinjaman gitu kan, kredit kur gitu ya Bu Yama ya. Ini gimana kalau Mas Fajar melihat sasaran tersebut? Ya sebenarnya program ini sangat bagus ya, kredit bertuah ini. Memang ditujukan untuk pelaku usaha mikro atau pelaku usaha baru di dalam dunia usaha. Yang baru memulai usaha ya. Memang diperuntukkan, memang difokuskan memang kepada pelaku atau pengusaha muda yang baru merintis sehingga mendapatkan pengalaman untuk melakukan usaha dalam hal permodalannya. Khusus untuk program pemerintah ini yang digadang oleh pemerintah Kota Samarinda bekerjasama dengan PT BPD Kaltentara ini, programnya memang tidak dikenakan bunga. Jadi hanya membayar biaya administrasi saja. Oke, kemudian Mas Fajar, kalau kita bicara tentang anggaran, itu sampai 25 juta aja untuk mereka-mereka yang pemula ya? Jadi waktu pertama kali mereka mengajukan persyaratan yang kemudian ada berapa banyak persyaratan yang harus dipenuhi dengan para pelaku UMKM ini yang kemudian nanti diverifikasi oleh PT BPD Kaltentara? Jadi untuk masyarakat Samarinda khususnya, untuk masyarakat Samarinda yang
menginginkan atau memerlukan modal itu dapat menggunakan program kredit bertuah ini. Syarat itu sebetulnya syarat utama yang dibutuhkan adalah dia sudah berusaha. Dia sudah berusaha. Baru yang berusaha apa nih? Berusaha mengejar cintanya. Usahanya udah berjalan. Udah berjalan. Iya. Yang kedua itu ada rekomendasi atau dia merupakan binaan dari Dispendakop Kota Samarinda. Nah itu kalau syarat yang lainnya itu mengikuti saja. Nantinya program ini efektif dan mudah untuk didapatkan. Artinya kalau misalkan dia ke bank, kemudian mereka tanya-tanya dulu di situ, besoknya kembali lagi ke sana gitu ya, supaya bisa diajukan, kemudian diverifikasi, kemudian nanti dicek juga, cek lapangan ya. Ya tentunya harus dilakukan OTS ya, on the spot ke lokasi usahanya yang calon debiturnya, karena memang permintaan dari kerjasama dari pemerintah Kota Samarinda dengan Bank Kaltim ini bukan hanya melempar juga, tapi menjaga kualitas atau kesehatan daripada kreditnya yang dilemparnya sampai kredit ini tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga nanti menimbulkan kredit bermasalah. Iya. Jadi jangan sampai lempar batu sembunyi tangan. Ya, tentunya kita harus melakukan OTS atau dispor ke lapangan, mengecek benar atau tidak usahanya yang diajukan oleh calon debitur. Oke, kita kembali lagi ke Bu Yama. Ternyata di meja saya ini nggak sepi ya, ada produk juga di sini yang merupakan salah satu binaan gitu ya, Ibu Yama ya. Ini UMKM yang kemudian ini mendapatkan fasilitas kredit bertuah begitu ya, Bu Yama? Atau jadi begini, kita kan kemarin kan melihat suasana ya, ketika awal-awal saya masuk ke dinas koperasi, itu kayaknya sedikit agak melamban tentang kur bertuah ini. Kemudian kita padahal sebenarnya programnya sudah ada. Kita cek apa sih masalahnya pada waktu itu, cerita tentang MPWP seperti itu. Kemudian Pak Wali juga mengkomunikasikan kami dengan pihak bank, itu tidak menjadi sebuah kewajiban. Kita melakukan gebiarlah waktu itu NIB, karena kan kita ingin tahu orang berusaha atau tidak itu kan dengan dia memiliki nomor induk berusaha, karena itu sudah kami konsultasikan ke kementerian bahwa yang namanya wirausaha itu adalah apabila dia memiliki NIB. Kami gebiar kemudian ke seluruh kecamatan sebanyak 10 kecamatan itu juga bergandeng dengan pihak bank, kemudian juga waktu itu kita bergandeng juga dengan pihak pajak. Dan kita tetap menyampaikan itu karena otomatis kita kan ingin ke depan, siapa tahu usaha mikro ini juga menjadi lebih besar ya Pak. Itu NPWP itu tetap diperlukan. Kami berkomunikasi, semua UKM-UKM itu sudah paham dengan apa yang menjadi harapan kita, bahwa tidak ada lagi cerita tentang permasalahan tentang permodalan. Nah, kita sampaikan tentang ini, termasuk yang hari ini bersaji di depan ini sudah tersosialisasi tentang NIB, tersosialisasi tentang kredit bertuah, yang mereka sangat welcome dan selalu standby tentang apabila suatu saat mereka memerlukan modal, itu mereka tidak usah ragu lagi bahwa Bank Kaltim sudah sangat terbuka untuk proses untuk mencapai permodalan ini. Cuma kami sampaikan bahwa kita perlu menjaga kesehatan daripada peluncuran kegiatan fasilitas ini. Apalagi kemarin kan ketika OJK menilai kondisi tentang kredit bertuah ini sangat sehat gitu loh, mendapat apresiasi, di mana pada waktu dari itu, sisi mananya Bu Yama itu melihat kalau ini tuh penilaiannya sehat dari OJK? Kemarin cakupan tentang penyaluran kredit itu menyebar kepada 280 pelaku usaha. Kemudian juga peningkatannya pada awalnya saya masuk itu kalau tidak salah 2 miliar saja, tapi setelah itu cepat meroket ke posisi 5 miliar. Dan yang paling menarik adalah tidak ada yang menunggak. Berarti kan kerja kita bagus bahwa kita memastikan benar-benar pelaku usaha ini, bukan pelaku yang hanya punya NIB palsu ya lah ya, tapi betul-betul berusaha, betul-betul diverifikasi di lapangan, sehingga dia mampu mengembalikan nilai yang memang dipinjam. Apalagi dengan posisi ini kan sudah tidak ada berbunga atau 0 rupiah. Artinya anggaplah mereka seperti menabung, mendapatkan modal, kemudian menyicil dengan kondisi yang kalau plafon 10 juta itu 12 bulan, kemudian yang 25 juta itu 24 bulan. Jadi hal yang memudahkan. Jadi
Mudah-mudahan saya dan sangat yakin bahwa teman-teman UKM di bawah itu sudah tersosialisasi tentang NIB dan tentang bertuah. Tersosialisasi dari awal Ibu menjadi kepala dinas di sini Ibu sampai tidak juga yang kemarin juga, tapi kita pada waktu ini lebih cepat fokus, bergerak, lebih fokus, lebih orientasi karena juga kami kan juga punya semacam bukan beban sih, tapi amandat dari Pak Wali bahwa bagaimana dengan pencapaian 10.000 wirausaha baru yang tentu ditandai dengan NIB, langsung diberikan fasilitas bahwa kamu berusaha, kami berikan fasilitas, ada permodalan yang diberikan oleh pemerintah kota dalam hal ini melalui Kubertua. Boleh kita berikan tepuk tangan loh yang ada di sini. Siapa tahu teman-teman yang ada di sini juga mau mengajukan kredit bertuah ya, mumpung di sini sudah ada Ibu Yama, iya kan ya Bu ya? Karena memang jangan salah bahwa kredit bertuah ini bukan dari PT BPD Kaltintara lagi. Iya, bukan posisi hanya untuk kulineran, macam-macam. Orang mau ada kegiatan wastra, ada kria, itu boleh mengambil. Bahkan tukang sayur yang pakai motor pun boleh. Juga boleh. Yang terpenting adalah syaratnya mereka punya nomor induk berusaha. Dan kemudian persyaratan untuk membuat nomor induk berusaha ini langsung ke dinas. Tidak, lewat OSS boleh. Kemudian ada aplikasi. Ada, tapi kami dalam hal ini tidak membiarkan masyarakat, kita paham lah ya, tidak semua orang kenal dengan ini. Kami punya operator di kecamatan. Masing-masing kalau misalnya orang kesulitan datanglah ke kecamatan, bahkan di dinas pun kami punya operator yang juga membantu. Jadi kalau misalnya bingung, mari datang, kita bantu untuk proses pembuatan NIB seperti itu. Oke, boleh. Ini informasinya bermanfaat dan tentunya sangat berguna juga untuk kita semua, apalagi bagi para pelaku UMKM yang ada di Kota Samarinda yang tadi jumlahnya hampir 10.000 ya Bu ya, para pelaku itu? Tidak. Artinya gini, jumlahnya banyak, cuma lebih dari 10.000. Bahkan mulai tahun 2021 sampai sekarang sekitar 36.000. Cuman kita ingin mencapai yang ditargetkan dengan Pak Wali bahwa semasa beliau ini diharapkan tumbuh wirausaha baru tuh minimal 10.000 dan sudah tercapai. Sudah tercapai di Oktober tadi posisinya sudah 15.000. Wow. Tahun 2023. Tahun 2023 khusus yang 2023 saja. Itu yang mikro ya? Mikro. Ya seperti itu. Oh keren. Terus kemudian dari Pak Fajar sendiri ini melihat dengan banyaknya sekali pertumbuhan UMKM yang ada di Kota Samarinda ini kan juga pastinya di bidang kredit seperti ini, wah ini menjadi PR juga buat Pak Fajar ya, untuk bagaimana anggarannya kemudian itu nanti dananya bertambah terus menerus kan gitu ya. Ini artinya perputaran dana ya di situ ya terjadi ya. Oke, artinya gimana tuh kalau menurut Pak Fajar? Jadi kayak yang disampaikan Bu Yama ini memang suatu peluang bisnis ya. Betul. Kaltintara khususnya di sektor mikro. Dan juga bisa disampaikan tadi di mana peran daripada Dispindakop sangat sangat bagus sekali. Dia sudah ada WSS, bisa menggunakan WSS segala macam. Dan di Bank Kaltintara untuk menyambut peluang ini yang kerjasama sinergi dengan Dispindakop ini juga kita sampaikan kepada masyarakat bahwa bagi pelaku usaha khususnya mikro yang ingin mengajukan kredit bertuah itu nggak harus ke kantor cabang induk. Jadi kita ada 14 kantor cabang pembantu yang itu semuanya bisa diakses di seluruh kecamatan yang ada di Samarinda, karena KCP kita kan ada tersebar di seluruh kota Samarinda. Jadi sangat memudahkan sekali, nggak perlu capek-capek datang ke kantor cabang induk, bisa datang ke KCP terdekat yang ada di wilayah usahanya dia. Dan di mana mereka bertempat tinggal lah ya, begitu ya. Bisa datang ke KCP terdekat di tempat pelaku usaha yang mereka jalankan saat ini. Jadi itu suatu juga kemudahan bagi masyarakat. Bisa berjalan terus-menerus dan kemudian juga kita juga senang gitu kalau para pelaku UMKM Kota Samarinda ini bisa terbantukan dengan adanya kredit bertuah yang kemudian ini merupakan inisiasi dari pemerintah Kota Samarinda dan juga kerjasama dengan PT BPD Kaltintara gitu ya. Dan alhamdulillah juga sampai dengan sekarang tidak ada permasalahan terkait dengan pembayaran dari mereka-mereka yang meminjam gitu. Tapi apakah memang ini terfokuskan hanya untuk para pelaku usaha saja? Apakah kemudian nanti suatu saat tidak menutup kemungkinan juga mungkin ada nih yang ingin pinjam juga tapi mereka masih bingung gitu, belum punya usaha dan segala macam, tapi sudah kepepet butuh dana gitu. Dari situ pengen
punya modal. Ada nggak? Ya itu untuk pelaku usaha baru ya. Pelaku usaha baru memang kalau di dalam kerjasamanya dengan Disprindakob memang yang pelaku usaha baru ini yang pertama harus terdaftar dulu sama Disprindakobnya. Terus yang kedua dia sudah memiliki skill atau dibina oleh Disprindakop. Sehingga memang yang pelaku usaha yang memang belum punya usaha itu memang harus dibina dulu sama Disprindakob. Jangan sampai modal yang dikasih ini tidak sesuai peruntukannya. Betul. Makanya itu ada perlu kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha baru ini dengan Disprindakob. Nah, kalau di ketentuan di internal bank itu nggak boleh. Semua yang ajukan ke bank memang harus sudah usahanya udah berjalan, karena kita harus menghitung kan kemampuan dia setiap bulannya berapa. Tapi kalau dia sudah ada masuk di dalam binaan Disprindakob, otomatis dia sudah memiliki pengetahuan di dalam melakukan usaha-usaha yang akan dia jalankan. Nah, kenapa hanya 12 bulan dan kemudian juga 24 bulan saja? Itu dilihat dari nominal angkanya ya, Bu? Itu perjanjian ya. Oh, perjanjiannya memang sudah dari awal. Bertuah itu maksimal 24 bulan. Oh, oke. Dia kalau udah lunas boleh ngajukan lagi. Boleh ngajukan lagi. Atau mungkin sekitar 2 kali atau 3 kali pembayaran mau mengajukan lagi itu bisa? Top up boleh, diperbolehkan. Tapi kan dilihat lagi dengan kemampuan dia, terus usaha berjalannya seperti apa. Harus direview kembali terkait dengan usaha. Kalau memang dimungkinkan dan itu Disprindakob kan dia sudah dapat rekomendasi dan dicek juga sama Disprindakob memang usahanya visible. Kenapa tidak? Pasti akan bantu itu untuk pemodalan. Oke, berarti Bu Yama dari dinas terkait ini juga ada tim-timnya sendiri di lapangan. Jadi begini, sebenarnya kan yang diamanatkan dengan bank tadi kan mereka punya keterampilan ya. Sebenarnya itu tidak hanya di dinas kami, ada dari dinas pertanian juga, dinas tenaga kerja, dinas sosial, itu semuanya memberikan pelatihan, memberikan peluang kerja kepada orang lain. Dimana memang artinya kalau sudah ke bank ini diharapkan itu memang keadaan keuangannya dari pihak yang melakukan pelatihan itu sudah berjalan seperti itu. Misalnya di kami ada pelatihan tentang membuat keripik. Kita pastikan bahwa dia sudah berjalan membuat keripik itu. Kemudian kalau kita ajukan untuk diberikan rekomendasi, kita bisa memastikan kalau mereka meminjam itu bisa bayar. Nah, seperti itu. Sama dengan kalau dinas tenaga kerja juga kan seperti itu. Karena kita memang selain memberikan modal dari fasilitas ini juga kan muaranya di paling depan adalah bagaimana kita memberikan mereka kesempatan berusaha, kemudian bagaimana memberikan pendampingan pelatihan, sehingga kita tidak hanya melemparkan bahwa kita sudah memberikan fasilitas nih pemerintah kota di muara itu saja, tidak, tapi bagaimana penjaminan sehingga mereka bisa meningkatkan kelasnya nanti. Mungkin pinjamannya ke depannya bisa top up atau kalau dilihat memang bagus bisa tambahan ya Pak ya nih. Misalnya nih ada kebijakan karena dia lancar, mungkin dia bisa ada tambahan dan lain-lain. Kita berharap mereka membuat sebuah peluang kerja buat mereka, tapi kita juga mereka pengennya berkembang, merekrut lagi teman-teman lain yang untuk berusaha seperti itu kan, karena kita pengen juga, karena biar bagaimanapun UKM ini memang merajai sebenarnya untuk perekonomian Indonesia. Tadi saja ketika kita zoom itu sekitar berapa juta, ini 90% PDRB itu dari hasil UKM. Kemarin waktu COVID itu kan UKM yang bertahan. Makanya kalau masih bertahan hidup gitu Bu Yama. Makanya kalau slogannya atau motonya UKM tuh naik kelas, saya nambahin lagi, bilang saya dan berjaya di negeri sendiri. Nah, seperti itu. Keren. Sesuai juga dengan yel-yel pemerintah Kota Samarinda, Bapak Wali Kota ya kan, Samarinda semakin maju. Artinya juga para pelaku UMKM yang ada di Kota Samarinda juga harus semakin maju gitu ya. Terus bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah dan juga mungkin dengan pihak ketiga gitu, untuk bagaimana di sini mereka sudah difasilitasi loh oleh pemerintah kota dan juga pihak dari PT BPD Kaltim-Tara. Oke, ini kan artinya sasaran yang sudah diberikan ke para pelaku UMKM yang ada di Kota Samarinda kan ini sudah mencapai target ya, begitu ya Bu Yama ya. Artinya berapa sudah besaran prosentase atau mungkin angka persennya itu sudah di berapa?
Dari 15 miliar yang disediakan, 11 ya? 11 Iya, 11 Iya. atau dari Ini 15? sudah sekitar 6 miliar yang sudah Serapan iya, anggaran. dengan 288 pelaku, tapi itu di posisi Oktober loh ya. Oktober Oktober 2023 yang saya dapatkan informasinya, tapi kan perkembangan kan ada di bank. Nah, Oke. mungkin hari ini saya belum Belum tahu, update nih, belum tahu, update nih ya. karena kita kan ada periode beberapa minggu sekali kita dapat laporan seperti itu. Oke, boleh mungkin kalau data tadi Jadi Pak Fajar menyambung gimana? dari Bu Yama tadi, Boleh. memang saat ini plafon yang sudah direalisasikan itu di angka 6 miliar 256 juta. Dengan Itu sudah direalisasikan ya? Sudah, 6 miliar ya? sudah miliar. 6 miliar lebih. 6 miliar 6 miliar 256 juta dengan total debitur itu 292 orang. 292 orang per posisi 30 November 30 November tadi. 2023. Oke. Akhir bulan tadi udah terrealisasi sebesar itu. Jadi atau dari targetnya ini sudah di angka 55%. 55%. Kalau untuk Bu Yama sendiri sebenarnya targetnya tuh harus mencapai sampai kira-kira sampai berapa persen Kalau menurut untuk hemat menyambut di kami sih 2024? sampai tetes terakhir kalau Wah, sampai tetes Ya kan, Pak? terakhir. Karena kita ingin memberikan keleluasaan kepada Gimana kalau kita para minum pelaku. dulu sampai tetes terakhir ini silakan. boleh ini Bu? Tolong digunakan fasilitas ini Oh, betul, selama betul, itu betul. masih ada. Bahkan saya berpikir tadi saya ngobrol, Hah. ini kan baru perorangan nih, Nah. baru perorangan yang diberikan bantuan. Kelak ini perlu kita pikirkan bahwa ada kelompok usaha bersama yang memang perlu juga kita bantu begitu. Karena memang untuk kur bertuah ini sifatnya adalah perseorangan yang kelak kita akan terus melangkah pada posisi kan semakin banyak yang berusaha itu kan semakin bagus ya. Artinya nanti akan ada kredit lain lagi namanya yang untuk Iya perlu kelompok karena kita kita tadi. kan gini. Hah. Sebuah kegiatan usaha itu semakin banyak geliatnya, semakin banyak nanti modifikasi kegiatan usaha. Entah ini kan baru perseorangan, mungkin nanti ada kelompok bersama, ini tidak akan bisa statis tentang pembiayaan ini. Yang pasti pemerintah harus hadir di dalamnya, dalam hal ini adalah memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha sehingga semakin banyak geliatnya kita bisa menekan angka kemiskinan, kemudian juga banyak orientasi anak muda, mohon maaf Bisa ya, membantu tidak hanya orientasi aku mau jadi pegawai negeri nih, tapi banyak dunia usaha yang bisa Yang lebih menjanjikan ya, ya, yang lebih bukan berarti tidak baik ya PNS. Siapa sih yang tidak mau jadi PNS, tapi banyak peluang yang bisa diberikan kepada teman-teman kita generasi muda yang bisa berusaha, di mana jangan takut, pemerintah ada di sampingmu memberikan fasilitas tentang permodalan. Artinya walaupun bekerjanya secara swasta ataupun juga mandiri, oh iya, nih di depan sana juga ada pemerintah yang bisa kita ajak untuk berkolaborasi bersama gitu ya Bu ya, yang kemudian juga bisa memfasilitasi para pelaku usaha ini yang ada di Kota Samarinda. Keren ini Bu ya. Jadi melalui podcast Cakrawala ini pastinya juga ini ya Bu ya, memberikan informasi yang sangat berguna dan juga bermanfaat untuk masyarakat Kota Samarinda. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita harus break dulu. Oke, kita kembali lagi di Cakrawala Samarinda berbicara kreativitas, wisata, dan juga berbagai permasalahan yang ada di Kota Samarinda. Salah satunya tadi permasalahan yang sudah kita bahas adalah tentang kredit bertuah, ya Bu Yama ya, Pak Fajar. Oh, ini menarik rupanya ya Pak ya. Jadi memang banyak hal-hal yang sebenarnya ada yang kita ketahui, ada juga yang belum diketahui oleh masyarakat Kota Samarinda, apalagi terkait dengan kredit bertuah, beruntung, beriman katanya gitu ya Bu. Beruntung dan bertuah. Oke, ini kan pastinya tadi saya tuh sebenarnya pengen tanya juga Pak Fajar terkait dengan persyaratan-persyaratan yang kemudian harus diterima oleh para debitur ya, oleh mereka-mereka yang ingin mengajukan pinjaman nih Pak. Tapi saya harus baca dulu Pak, karena banyak banget di sini ya. Saya baca dulu ya, boleh ya Pak ya. Jadi syarat kredit bertuah 0% di sini ya, biasalah ada foto begitu ya Pak ya, foto suami dan istri. Kalau dia nggak punya suami berarti dianya aja gitu ya Pak.
Terus fotokopi KTP biasa, kartu keluarga, buku nikah. Kalau yang sudah menikah, kalau yang belum menikah jangan meminjam buku nikah yang lain ya. Terus juga fotokopi NIB, nomor induk berusaha. Kemudian juga ada fotokopi dokumen jaminan. Oh, jaminan untuk meminjam gitu maksudnya. Ya, Belum. Sebentar. Ada fotokopi buku tabungan 2 lembar, kemudian rekomendasi dari dinas Ibu ya, Bu ya. Bu Yama, Dinas Koperasi ini, kemudian apa nih Pak? Fotokopi kartu apa nih? Pedagang. Oh, pokoknya inilah ya usahanya lah ya Pak ya. Iya. Kemudian ada sertifikat pelatihan usaha juga. Oh, jadi mereka-mereka yang baru mau mengajukan pinjaman atau mungkin para pelaku usaha yang baru mau mulai ini harus ada sertifikatnya juga Bu ya? Harus bersertifikasi? Sebenarnya tidak juga, dalam arti kan ketika rekomendasi kami buat itu sudah menjamin bahwa mereka berusaha, karena kan kita memasukkan mereka di dalam daftar yang sudah ber-NIB seperti itu. Karena memang kadang-kadang keterampilan mereka belum tentu juga difasilitasi dengan pelatihan yang bersertifikat kan. Contoh dia otodidak bisa buat kue. Betul. Kemudian Kan nggak harus mengikuti pelatihan juga ya Bu ketika ya? kegiatannya sudah berusaha, sudah ada usahanya. Ketika kita lihat bahwa geliatnya bagus, kemudian juga mereka juga kan biasa nih teman-teman kita ajak juga pameran dan lain-lain. Kita kan pandu mereka. Sebanyak itu Bu? Enggak ya? Enggak. Oh, dipilih aja. Dipilih begini. Biasanya yang mendekat ini kan pelatihan itu tidak sekedar pelatihan tapi nanti akan menuju halal, kemudian bagaimana sehatnya dan dari lain-lain. MUI gitu. Ya dan lain-lain. Nah, itu semuanya itu muaranya harus NIB gitu. Nah, jadi mereka datang ke kami, biasanya kan pelatihan itu bukan juga bersifat formal, informal juga bisa. Kita kadang-kadang kan kita ada coaching klinik nih di dinas kita. Dia menanya apapun, masalah apapun. Kemudian juga ada komunitas UMK itu di situ, bergeliat di situ. Jadi sertifikat itu bagian sih sebenarnya, tapi ketika yang paling utama adalah ketika ada rekomendasi dari kita yang menjaminkan bahwa ini loh benar-benar berusaha, bentuk usahanya ada, tempat usahanya ada. Makanya ketika pengisian di NIB itu harus ada pengantar dari RT menyatakan setempat bahwa memang usahanya ada di situ gitu. Bukan sekedar dia datang, kami berusaha, nggak bisa. Bu, tapi kalau misalkan itu suratnya palsu Bu? Nggak seperti itu. Misalnya gini Bu, misalnya gini, dia sebenarnya belum punya usaha, tapi dia memakai usaha temannya, misalnya gitu ya kan ya Bu ya, misalnya nih, terus dia pinjam nih karena memang dia daripada saya ribet nih harus bikin lagi nih Bu ya kan ya Bu ya, NIB-nya dan segala macam, takutnya nanti pada saat bikin NIB tahu-tahu dipersulit gitu. Jadi NIB ini kan merujuk pada perseorangan ya. Artinya siapa yang punya NIB dialah dia. Tapi kalaupun dia bodoh sampai di bank ya nggak akan keluar kreditnya untuk apa gitu. Karena kan bank akan verifikasi ke lapangan, cek, lihat ada usahanya dan lain-lain. Jadi tervalidasi. Ya, jadi kalau misalnya mereka berbohong, untuk apalah berbohong ya kan? Tidak ada gunanya begitu ketika akan divalidasi. Jadi belum pernah menemukan hal-hal begitu? Sepanjang ini tidak, karena kalaupun ada, itu biasanya sudah terhandle dengan bank, tidak bisa dikeluarkan kreditnya. Ya seperti itu kan, karena kegunaannya enak aja gitu ya. Tapi saya yakin dan percaya dengan masyarakat Samarinda selama ini banyak yang lebih besar tulusnya lah ya untuk berusaha, ya untuk apa berbohong kalau hasilnya toh tidak ada mendapatkan apa-apa kan. Tidak ada apa-apa yang didapatkan, bank manapun tidak akan memberikan pinjaman kalau NIB-nya bodong gitu. Untuk apa? Tidak ada jaminan apa yang bisa diberikan, padahal ketika dia NIB-nya itu ada, sebenarnya bukan hanya sekedar fasilitas bank yang dia dapatkan, dari kami juga akan memberikan pelatihan, kemudian bentuk, kadang-kadang kami berikan pelatihan tentang kemasan, tentang manajemen, bagaimana pemasaran, NIB muaranya, dimana kan kita ketika kita datang mereka ke kami, dia bawa barangnya, bukan berarti kita mau minta barang, tapi menunjukkan ini produk kami loh ya, perlu permodalan, karena ketika misalnya nih ada UMK yang sudah produksinya bagus, bertaraf industri, kami masukkan ke SINAS, Sistem Informasi Industri, e-katalog, pengadaan pemerintah ada di sana loh. Itu berarti aplikasinya semua digital? Digital boleh, juga ada, bahkan kami juga melakukan bimbingan kan, nah bimbingan, jadi salah satunya hanya
bahasa tentang fasilitas permodalan hanya bagian daripada salah satu fasilitas yang diberikan. Tapi banyak fasilitas yang lain yang kita berikan di mana diharapkan dia nanti eksis dalam pengadaan pemerintah, karena Pak Wali juga kan mengisyaratkan tahun 2024 belanja pemerintah kalau bisa katalog semuanya. Nah, UMK ini kita gerakkan untuk Berarti itu. di sini PR Kepala Dinas juga ya Bu ya. Gimana caranya nih saya nih harus punya gebrakan-gebrakan terus Iya, menerus. itulah mendekatkannya itu dengan sistem, yaitu kita setiap bulan itu rapat bagaimana caranya mendekatkan sendiri supaya banyak hal-hal yang bisa kita gali supaya masyarakat itu tertarik untuk mendekat dengan dinas, supaya kebutuhan tentang program pemerintah kota, kemudian juga bukan hanya pemerintah kota tapi kebutuhan mereka bisa kita penuhi dalam arti bergandeng tangan supaya UMK hidup, juga kegiatan yang lain juga bisa hidup. Agar itu sebenarnya tujuannya juga tidak terjadi kesalahpahaman juga. Ya, komunikasi disinformasi ya. Komunikasi Jangan itu sampai hal yang itu. penting. Ya. Iya, orang yang berhubungan aja jangan sampai nggak komunikasi, itu rasanya nggak enak ya kan ya Bu ya? Orang yang pacaran gitu maksudnya Bu. Itu di luar kekuasaan saya. Itu kalau kita ibaratkan aja. Oke, Pak Fajar di sini kan ada fotokopi dokumen jaminan. Berarti mereka-mereka yang ingin mengajukan pinjaman ini harus memberikan satu persyaratan agar itu bisa terverifikasi kemudian disetujui. Ini jaminan ini berupa seperti biasa kah? Kalau misalkan kita ingin melakukan pinjaman biasanya kan harus ada misalnya sertifikat tanah kah? Atau kemudian juga BPKB motor kah? Atau mungkin kayak saya cuman menyerahkan KTP aja gitu bisa? Jadi untuk kredit bertuah ini ya kan sudah disampaikan bahwa ini memang tujuannya untuk membantu pelaku usaha mikro. Ya, jadi memang pelaku usaha mikro yang membutuhkan permodalan, nah itu akan disupport dengan syarat-syarat yang sudah tadi disampaikan. Betul. Nah, yang tadi saya bacakan itu ya. Ada 10 tadi ya. Ya. Tapi bukan berarti juga yang mau mengajukan ini harus menyerahkan jaminan gitu kan. Tapi jaminan utama yang diminta oleh bank itu adalah repayment-nya, kemampuan daripada usahanya dia. Kemampuan daripada usaha dia. Untuk maksudnya dari kembali hasil. Ya, pendapatannya dia. Itu adalah jaminan utama kita. Jaminan utama yang dimaksud. Tapi gimana ngelihatnya dong Pak Fajar? Ya, kalau misalkan dalam 1 bulan kan perputaran jual itu kan ya nggak selalu mulus mereka dapat ya? Ya, jadi memang itu tugas kami dari perbankan untuk mengetahui berapa sih pendapatan dia dalam per bulan rata-ratanya. Nah itu kita akan, itu yang menjadi sumber atau jaminan utama dalam pelemparan kredit bertuah ini. Jangan sampai masyarakat atau pelaku usaha mikro ini meminjam kepada bank itu nggak sesuai dengan kemampuan dia. Nah yang tujuan utamanya untuk membantu, kedepannya malah jadi memberatkan karena ada kewajiban untuk akhirnya jadi kredit macet gitu. Ya, itu yang ya. Jadi yang kita lihat adalah utama itu adalah kemampuan dia dalam mengangsur. Berarti jaminan itu bukan salah satu syarat yang maksudnya ya, bukan menjadi syarat mutlak untuk dalam pelemparannya. Tapi yang lebih utama itu cukup dengan kalau kayak Bibi dia Jamu usahanya. kan apa yang mau dia jaminkan gitu ya, apa gitu-gitu. Masa sepedanya terus gimana dia mau ini ya? Mas Fajar ya? Iya. Jadi utama itu adalah pendapatan dia atau kemampuan dia untuk mengangsur kepada bank, itu yang akan dilihat sama bank. Terus visible usaha dia layak atau tidak untuk dibiayai. Yang layak itu seperti apa, yang tidak layak seperti apa usahanya? Contoh kayak visible itu usaha-usaha yang memang sudah diverifikasi terkait dengan usahanya. Contoh misalnya dia usaha kayak tadi Ibu bilang Kue. Baru yang kedua kayak minuman begini juga bisa ya? Bisa apa namanya, gulai sayur. Bibi sayur yang pakai gerobak atau dia pakai sepeda saja loh, tukang pijit aja bisa. Kan kalau dia pijit apa nih Bu? Misalnya dia dilatih jadi pijit kesehatan gitu ya, pijit Iya. kesehatan. Kemudian dia perlu mungkin beli minyak aromaterapinya dan lain-lain. Boleh pinjam. Karena boleh sepanjang dia nanti memiliki NIB, kemudian juga di berapa pendapatanmu sebulan, bisa jadi mungkin cukup 1 juta 2 juta udah bisa pinjaman. Bu, ya kan? Ibu Yama nggak bertanya sama teman-teman di sini mereka sudah punya NIB belum? Mereka ini termasuk salah satu usaha juga kan ya Bu ya?
Saya Ini nggak tapi tahu kelompok dia ini- usahanya apa. Tapi kalau berkelompok ini belum masuk ranah di sini Oh. ya. Belum Tapi masuk yang jelas ranah ya di sini. pasti mereka sudah punya Ya ide nanti ini lah jadi ya. hari ini jadi pemikiran bersama kan. Oh, bahwa, iya, iya. Oh ini yang kelompok Kayaknya ini perlu nih saya memikirkan. tanya gitu ya Bu ya. Sudah Memang- punya anime tapi nggak nih? memang kembali lagi ke Ah. itu untuk kredit bertuah ini memang tujuan utamanya untuk pelaku usaha mikro yang tadi memang pedagang-pedagang kaki lima yang misalnya beli sayur, Tukang bakso. tukang bakso, lele pentol segala macam yang memang itu usaha-usaha mikro yang memang memerlukan bantuan karena mungkin dia untuk mengakses ke dunia perbankan kan susah untuk kredit umum atau kredit komersial. Jadi dia diikutkan di kredit Bertuah. bertuah ini karena dia dianggap mungkin tidak bankable. Tapi dia dengan adanya kredit bertuah ini dia bisa mendapatkan permodalan melalui kredit bertuah. Melalui kredit bertuah ini ya. Itu sangat membantu. Memang tujuan utamanya memang untuk pelaku-pelaku usaha mikro yang seperti itu. Jadi artinya Pak Fajar bahwa syarat yang jaminan itu tadi bukan syarat mutlak ya. Bukan syarat. Artinya itu sekali lagi harus dipertegas itu bukan syarat mutlak untuk mereka-mereka yang Ya. ingin melakukan pinjaman melalui program dari pemerintah Kota Samarinda ini yaitu kredit bertuah. Karena memang ini juga tentunya ini adalah fasilitas untuk mereka-mereka para pelaku usaha yang ada di Kota Samarinda, apalagi yang mereka-mereka yang baru memulai gitu ya. Betul. Baru memulai usaha seperti ini dan juga tentunya tidak ada hal-hal yang kemudian menyulitkan mereka gitu ya Bu ya Mak ya. Siap. Semua Insya sudah semua sudah diberikan kemudahan oleh pemerintah Kota Samarinda melalui dinas terkait. Dan saya juga pengen mungkin Ibu Yama closing statement di akhir-akhir atau di menit-menit terakhir kita nih Bu. Iya. Nggak terasa di situ ada layar, tinggal 3 menit kita nih Bu. Oke. Iya. Manfaatkan fasilitas kredit bertuah, kami siap mendampingi dan kemudian tidak usah takut karena persyaratan mudah, tidak ada agunan, 0% dan juga kepada masyarakat ayo manfaatkan kembali karena yang membuat NIB di masa periode Agustus tahun 2023 dan mengambil kredit bertuah sampai akhir tahun insya Allah akan mendapat undian berhadiah. Kami dari PT BPD Kaltim Kaltara mengajak kepada seluruh pelaku usaha mikro, khususnya yang berada di Kota Samarinda, untuk segera memanfaatkan kredit bertuah program pemerintah Kota Samarinda. Dan BPD Kaltim Kaltara akan membantu semaksimal mungkin dalam memenuhi administrasi maupun pelemparan kreditnya. Dan juga kepada pelaku usaha mikro, jangan khawatir atau ragu untuk datang ke PT BPD Kaltim Kaltara dalam mengajukan kredit bertuah di Kota Samarinda. Oke, keren sekali ini kolaborasi yang sangat luar biasa antara pemerintah Kota Samarinda dan juga pihak dari PT BPD Kaltim Tara yang kemudian ini juga memberikan fasilitas kemudahan untuk mereka-mereka yang ingin meminta modal kepada Bank Kaltim Tara dan di sini sudah dibantu juga oleh Dinas Koperasi ya Bu ya, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda. Tentunya tadi juga ada persyaratan-persyaratan yang kemudian juga harus dipenuhi oleh mereka-mereka dan yang perlu digarisbawahi adalah dari syarat-syarat yang tadi sudah saya bacakan ya Pak Fajar ya, bahwasanya mereka-mereka yang ingin melakukan pinjaman, jaminan itu bukanlah syarat mutlak untuk kemudian para pelaku UMKM ini meminjam modal kepada PT BPD Kaltim Tara. Oke baik, terima kasih Ibu Yama sudah hadir bersama kami ya Bu ya, sehat selalu ya Bu. Mudah-mudahan Amin. ini ada inovasi-inovasi baru yang nantinya kita tunggu pastinya Bu dari Insya Allah. Insya Allah ya Bu ya. Ya. Entah dalam waktu dekat atau mungkin tahun depan lah ya. Berlarilah kita. Apa Bu slogannya Pak Wali kan, Samarinda semakin maju, semakin maju, semakin maju. Kalau untuk UKM ada lagi. Apa? UKM naik kelas dan berjaya di negeri sendiri. UKM naik kelas dan berjaya di negeri sendiri. Keren. Terima kasih juga Pak Fajar. Mudah-mudahan informasi yang dihadirkan pada podcast kali ini bermanfaat dan juga berguna untuk kita semua. Akhirnya saya Liz Indarti beserta teman-teman dari tim podcast Cakrawala pamit undur diri. Sampai jumpa.